eee, New Normal Learning Center ini, dan selamat malam buat Bapak Ibu ya, kakak adik yang sudah join setiap malam minggu ya. Saya sih bilang bukan setiap malam minggu, tapi setiap 2 minggu sekali pas di malam minggu ya. Itulah dia ya. Jadi selalu jumpa dengan saya, dan saya sangat senang sekali ada beberapa yang yang selalu ikut gitu ya kelas saya ya, seperti tadi Bapak Heri ya, yang beberapa juga ada yang saya namanya agak saya sedikit familiar, cuma mungkin baru ini ya, belum pernah sering ini ya, belum pernah dengan saya ya berkenalan ya, mungkin ya nanti ke depannya, salam kenal semuanya ya. Jadi, izin saya share screen dulu. Oke, apakah sudah tampil di layar untuk, Twitter marketing? Semoga sudah ya. Oke, baik ya. Jadi, selamat malam ya Bapak Ibu, Kakak adik semuanya yang ada, yang berada dimanapun ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Saya doakan, di kita berada selama pandemi ini selalu jaga kesehatan dan sehat selalu ya. Oke, di malam Minggu ya, di malam Minggu ini tanggal 27 November, saya akan memulai sesi untuk Twitter marketing ya. Sekedar info ya buat yang baru pertama kali join ya, ini adalah kelas sosial media yang saya selalu menjadi pengisi ataupun presentasi beberapa topik tentang platform ataupun aplikasi dari sosial media. Ini merupakan sudah sesi ke-9 di mana saya sudah memulai kelas ini sejak bulan Agustus ya, nanti akan selesai di bulan Januari. Jadi setiap sesi yang saya bawakan setiap 2 minggu sekali ini, tentunya sosial media yang berbeda-beda ya. Ada yang lebih menyorot kepada marketingnya, ada yang cuma lebih ke general ya. Jadi ada beberapa yang sudah berlalu ya, seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ya itu sudah lewat ya, sudah selesai. Buat mungkin sobat kelas yang mau mendengar presentasi saya sebelumnya, tentu saja ada di New Normal Learning Center YouTube ya. Jadi bisa langsung searching ya, New Normal Learning Center untuk melihat rekaman ataupun recording dari presentasi saya di sesi-sesi sebelumnya ya. Jadi hari ini malam ini tepatnya ya, saya akan memaparkan ataupun menjelaskan tentang Twitter marketing. Oke, di antara sobat kelas semua nih yang hadir di sini ada berapa orang? 20 orang, ya mungkin kurang saya dengan ketua kelas berarti sisa 18 orang ya. Saya mau tanya, punya akun Twitter nggak? Karena ya saya tahu Facebook, Instagram, YouTube ya kan is the best ya kan, selalu orang kemarin saya tanya, "Siapa yang punya Instagram?" Punya semua ya kan. Siapa yang punya Facebook? Punya semua ya. Tapi belum tentu sama Twitter ya. Mungkin ada beberapa orang yang tidak terlalu familiar, punya tapi nggak tahu efek marketingnya gimana ya. Oke, punya tapi nggak aktif ya. Oke, jadi mungkin sobat kelas bisa saya ambil kesimpulan bahwa sobat kelas itu lebih sering menggunakan Instagram, lebih sering menggunakan Facebook ya. Nah, malam hari ini mari kita kupas tentang Twitter. Memang jarang sekali orang karena sekarang ini banyak orang maksudnya banyak generasi-generasi milenial, generasi Z ya kan, generasi alpha itu senang menggunakan Facebook ya, senang menggunakan Instagram ya, justru itu akhirnya kebanyakan para pebisnis memprioritaskan dulu nih dua dua sosial media di awal tadi itu ya, Facebook dan Instagram untuk bisnisnya gitu loh ya. Sementara Twitter mungkin masih di urutan keberapa ya, kalau kita lihat memang dari segi penggunanya juga Facebook is number one ya kan, number two Instagram ya kan, kemudian menyusul WhatsApp dan juga YouTube ya kan, kemudian berikutnya adalah Twitter ya. Memang ya Twitter ini memang agak sedikit unik ya buat orang yang tipe yang tidak suka nge-tweet ya. Kita istilah tweet itu kita cuma ceplas-ceplos gitu ya. Kita posting tulisan ya kan, kita posting sesuatu yang unik ya. Ya namanya juga nge-tweet ya. Selalu kalau kita dengarkan orang bilangnya, "Kamu udah tweet belum?" ya kan, tweetnya si itu loh, lucu ya kan, atau gimana gitu ya. Nah, itu dia Twitter ya. Nah, sekarang Twitter juga termasuk salah satu
sosial media platform untuk marketing gitu loh ya. Tapi kalau ditanyakan lebih banyak penggunanya, ya tentu saja orang akan melihat Facebook dan juga akan melihat Instagram. Twitter penting juga nih ya kan sebagai marketing ya. Tentu saja ada beberapa TikTok yang sekarang mulai nyundul ya, iya TikTok mulai nyundul ya. Oke, TikTok kalau saya bisa bilangnya dia sudah mulai dapat saingan ya. Tadi ada sempat sebut Reel ya kan, Reel itu versinya Instagram itu benar-benar mirip sekali dengan TikTok gitu ya. Nanti seksi TikTok next 2 weeks ya atau 2 minggu ke depan ya. Jadi minggu ini kita bahas tentang Twitter marketing ya. Sekedar info dulu nih ya di awal-awal supaya sobat kelas semua tahu bahwa seperti apa sih ya kan Twitter itu dan sebagainya ya. Mari kita masuk mulai dengan informasi singkat ya tentang Twitter. Twitter tentu sajalah suatu situs jejaring sosial atau salah satu termasuk aplikasi dari sosial media ya yang juga berkembang pesat ya. Jadi saya nggak bilang dia getting down atau mungkin tidak ada yang semua orang tidak mau menggunakan lagi Twitter, enggak ya, ada beberapa bahkan media-media ya kan, media warta berita gitu ya lebih senang bahkan menggunakan Twitter karena Twitter katanya lebih informatif ya kan, dan orang-orang suka nge-tweet ya kan, dan bisa sharing dan sebagainya gitu ya. Jadi ini termasuk salah satu jejaring sosial media yang berkembang saat ini ya. Karena dia aplikasi ini juga bisa memberikan interaksi gitu loh ya. Jadi antara saya kalau saya punya Twitter, saya bisa interaksi dengan siapapun yang ada di Twitter situ ya kan. Seperti kayak WhatsApp, saya bisa melakukan posting juga, saya juga bisa melakukan update status, saya juga bisa kirim message ya kan, saya bisa nge-tweet dan sebagainya gitu loh dengan perangkat yang mudah ya, mau komputer kayak, mau pakai handphone kayak, dimanapun dan kapanpun juga bisa ya. Namanya juga sosial media ya, tidak kenal waktu, tidak ada jam buka tutup ya. Sampai dibilang 24 jam ya, kapanpun kita mau akses juga bisa ya. Nah, pertumbuhannya ini sangat pesat karena kenapa? Kalau dilihat ya, dari awal dia berdiri di atau dari awal dia di exposure ya kan, tahun 2006, di tahun 2007 dia bisa mendapatkan 400.000 kicauan ataupun 400.000 Trump yang hobinya nge-tweet. Oh iya, jangan ya kan. 400.000 kicauan ya, 400.000 tweet, orang nge-tweet tuh. Jadi banyak orang suka ya bicara lah ya, maksudnya nge-posting teks ya. Pengguna Twitter hingga saat ini tahun 2021 tercatat 206 juta orang. Cukup banyak ya, kalau dibilang the whole world ya kan. Ya Indonesia 271 penduduk, kita tahu ya kan. Ini seluruh dunia ya penggunanya adalah 206 juta ya, cukup banyak ya. Ada beberapa negara yang memang sangat menyukai menggunakan Twitter, yaitu Amerika Serikat ada 59 juta penduduknya, Jepang dan Britania Raya atau UK ya 47 juta, 45 juta untuk di Jepang, 16 juta untuk di Britania Raya. Ya, jadi memang negara-negara ini menyukai menggunakan sosial media Twitter. Tadi sempat ada bilang Trump suka menggunakan Twitter. Ya karena notabene negaranya Amerika Serikat nomor 1. Ya kan 59 juta penggunanya ada di Amerika gitu loh. Ya kan, dan itu di seluruh dunia dia yang paling banyak, yaitu negara Amerika Serikat. Jadi wajar tadi sempat bilang ya, Trump suka nge-tweet ya kan. Ya, negaranya sendiri adalah yang paling banyak menggunakan Twitter gitu loh, ya kan? Nah, itu dia versi dari negara ya. Kemudian kita balik. Asal mula dari Twitter ya. Jadi Twitter ini pertama kali digunakan sebagai sebenarnya layanan internal antar karyawan Odeo ya. Jadi perusahaan Odeo ini antar internal doang sesama karyawan dalam perusahaan ya. Kemudian mulai dikenalkan kepada publik sekitar di tanggal 15 Juli 2006. Nah, pada bulan Oktober 2006, Biston, Evan William, Dorsey, dan staf Odeo lainnya membentuk perusahaan baru mengakuisisi Odeo dengan semua asetnya termasuk odeo.com dan twitter.com dari investasi dan pemegang saham. Ya, ini adalah informasi yang saya dapatkan dari Wikipedia dan tempo.co ya. Ini adalah informasi awal ya, informasi singkat, fakta tentang Twitter ya. Mari kita masuk kepada fakta-fakta lainnya tentang Twitter ya.
Tahu siapa dia? Ada yang tahu siapa ini? Siapa ya? Siapakah dia? Ada yang tahu siapa gambar orang ini? Mungkin agak nggak terlalu familiar ya, nggak kayak muka Mark Zuckerberg ya. Ini siapa ya? Ayo, ada yang bisa tebak nggak siapa orang ini? Orang ini saya bukan ya pasti ya. Siapa dia? Ayo. Ya, ada yang tahu ternyata ya, Bapak Sony ya, Jack Dorsey ya. Ya, itulah dia ya, pendiri Twitter ya. Jadi ini mukanya memang bagi beberapa orang mukanya dia tidak sekaliber ataupun setenar Mark Zuckerberg ya, muka-muka lucu ya, ganteng gitu ya. Muka-muka dia ini Jack Dorsey ini memang mirip-mirip gaya punk ya kan, punk ya, brewok gitu ya, beda dengan Mark Zuckerberg ya. Kalau kita lihat ya Mark Zuckerberg kan mukanya ganteng ya, imut-imut ya, ya kelihatan looks looks ini ganteng gitu ya, handsome ya. Kalau ini kan kayaknya brewokan, mungkin ada beberapa orang kayaknya nggak pernah dengar lihat deh siapa dia ya kan. Nah itu dia ya. Inilah dia pendiri dari Twitter. Jadi mari kita saksikan, mari kita dengarkan fakta tentang Twitter ya. Di sini dikatakan bahwa terdapat sekitar 350.000 tweet atau kicauan diposting setiap menitnya. Cukup banyak ya. Jadi kalau orang yang senang nge-tweet nih ya, tinggal lihat handphone, dalam 1 menit aja ada 350.000 tweet. Jadi nggak habis-habisnya deh 1 menit ya. Bayangkan kalau kita nggak lihat Twitter, mungkin akun kita sampai berapa hari, atau mungkin berapa bulan, begitu banyaknya tweet yang udah lampau-lampau yang bisa kita lihat, yang lucu-lucu juga, orang nge-tweet tentang berita si A, berita si B, dan sebagainya ya. Jadi memang sosial media itu sangat entertaining ya, sangat menarik dan sangat menghibur ya. Saya bisa lihat kita kadang merasa terhibur dengan postingan orang lain loh. Kita kadang juga merasa lucu, ketawa-ketawa, atau mungkin kadang menangis ya kan karena postingan orang lain. Ya kan, wah itu kenapa bisa mempengaruhi seperti ini gitu loh ya. Tapi itulah dia dunia sosial media ya. Sosial media membuat kita terhibur ya, jauh sekarang lagi dibandingkan kalau kita nonton TV, jauh lebih terhibur menonton menonton ataupun memainkan sosial media ya dibandingkan nonton TV. Saya rasa sobat kelas di sini juga pasti, ayo siapa yang lebih senang main sosial media atau nonton TV? Ayo siapa yang bilang, tinggal chat aja, sosial media atau TV. Siapa yang suka? Yang mana Anda suka? Sosial media atau TV? Sosmed atau TV nih? Ayo di chat aja dulu nih. Siapa ya? Ayo. Sosmed kan. Netflix lagi. Ya bagi yang buat langganan gitu ya, Netflix ya. TV kabel gitu ya. Ya betul sekali nih. Tapi kalau dikasih 2 pilihan, mau nonton TV atau mau nonton atau mau baca-baca sosmed, orang-orang lebih pilih sosmed. Ya ada juga sih, ya YouTube itu bagian dari sosmed ya. Nah itu dia ya. Jadi sekarang kita bisa melihat bahwa dulu nih ya, sebelum ada sosial media, kita nggak ada hiburan lain. Harus nonton TV walaupun iklannya itu berseri-seri, udah kayak Korea drama ya, berseri datang terus iklan sampai kita bosan, sampainya kita masak Indomie dulu, balik iklannya belum selesai ya. Itu dulu ya. Sekarang iklannya udah makin berkurang ya kan, tapi juga jarang orang nonton lagi ya kan. Orang lebih prefer, saya aja jarang nonton TV nih sebenarnya nih. Nonton TV itu cuma pas jam-jam kita tahu bahwa itu jamnya berita ya kan, itu dia faktanya lah. Sekarang kita lebih ke dunia sosial media ya. Jadi bisa saya bilang sobat kelas di sini juga sama ya seperti saya, terjadi perubahan perilaku ya, yang dulunya mungkin sekitar sebelum ada sosial media seperti sekarang ini, mungkin 10-15 tahun yang lalu ya, kita senang menonton TV ya, itu salah satu apa yang membuat kita terhibur gitu ya kan, walaupun dengan iklan yang berseri-seri. Tapi sekarang banyak sekali pilihan lain membuat kita bisa enjoy ya, bisa membuat kita terhibur. Sosial media, tadi ada nyebutin Netflix lagi ya kan, TV berbayar ya kan, atau bahkan mungkin kalau ada yang mau lebih berbayar, YouTube Premium ya, tidak ada iklan ya, yang benci iklan bisa tuh go ahead buang iklannya ya, bayar lebih premium supaya tidak lihat ada iklan ya. Itulah dia. Jadi makanan kita sehari-hari dengan sosial media adalah postingan orang lain ya kan, atau mungkin kalau kita kerap posting juga bisa ya, atau kita juga biasa melihat orang lain posting barang ya,
suatu produk, suatu jasa yang membuat kita, kayaknya saya perlu nih produknya nih, ya kan? Nah, itu dia. Itulah muncul bahwa akhirnya orang menggunakan sosial media sebagai marketing, produk, layanan, produk barang dan layanannya ya. Kemudian kedua, friend stalker itu adalah hampir menjadi nama resmi sebelum menjadi Twitter. Ya, kenapa friend stalker? Ya, karena kita tahu kita bisa nge-stalk people, ya kan? Stalk itu maksudnya mengintip, ya kan? Mengintai, mengikuti, ya kan? Menggentayangi, menghantui, ya kan? Ibaratnya saya suka sama orang itu, lalu kemudian karena saya tidak mau terang-terangan jadi nge-tweet dia atau follow dia gitu ya, saya selalu ngintip dia punya akun aja ya. Jadi ibaratnya itu arti dari stalker ya. Jadi kalau orang yang suka stalker atau stalking ya kan, itu adalah orang yang biasanya tidak mau memunculkan langsung secara langsung gitu ya, tapi dia mau mengintip dari jarak jauh ya kan, dia mau jadi secret admirer ya. Itu yang biasa kita lihat di sosial media ya. Biasanya kita tahu, wah orang ini ganteng ya, atau orang ini cantik ya, kita stalking ya kan, kita ngeliatin dia ngapain sih ya kan, oh dia posting status apa gitu ya kan. Nah mungkin sobat kelas juga ada yang sering melakukan seperti ini kali ya kan. Nah itu mungkin bisa dijawab dalam hati ya. Oke, nomor 3, logo Twitter nih si burungnya kali ini sih saya kasih warna putih ya, sebenarnya dia adalah warna biru kalau warna aslinya. Namanya Larry ya, dikasih nama Larry sama pendirinya ya. Kemudian ya Jack Dorsey, orang yang di samping kanan saya ini, di sisi kanan slide ini adalah pendiri dari Twitter, dan tentu saja masih ada ataupun pendiri-pendiri lainnya, tapi dia ini disebut dengan pendirinya Twitter ya. Nah, Twitter yang pertama, ya kan, nge-tweet kicauan yang pertama, itulah dilakukan oleh si Jack ini, ya, pada tanggal 22 Maret 2006, dengan menuliskan, simpel aja, just setting my Twitter. Ya kan, itu adalah postingan pertama untuk di Twitter, ya kan, aplikasi dia yang dia dirikan, dia juga yang nge-tweet, ya, sama seperti YouTube, ya, mereka selalu adalah tester, ya, atau mungkin coba-coba bahwa apakah aplikasi ini bermanfaat gitu loh, apakah aplikasi ini bisa digunakan ya. Sorry, 22 Maret itu versinya kita, versinya negara mereka 21 ya. Yang seperti itulah ya. Oke. Itu dia fakta sedikit tentang Twitter ya. Mari kita masuk ke Twitter marketing. Supaya definisi ini sama antara sobat kelas dengan saya, mari kita baca dulu. Twitter marketing itu adalah suatu strategi untuk mempromosikan, namanya juga marketing ya, mempromosikan, memasarkan produk dan layanan, ataupun mungkin dalam kurun bisnis atau perusahaan yang kita miliki melalui jalur Twitter, dengan menggunakan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Twitter sendiri seperti upload foto, video, dan teks. Kurang lebih sama seperti sosial media lainnya ya, yang juga menggunakan hal yang sama, punya foto, punya video, punya teks, punya fitur-fitur lainnya, punya seperti Instastory, ya kan, live, reel, dan sebagainya. Nah, Twitter juga punya beberapa fitur-fitur ya. Oke, manfaat menggunakan Twitter marketing ya, di mana-mana sosial media juga kurang lebih sama ya. Yaitu di mana kalau kita punya akun di Twitter, lalu kemudian kita sering posting, kita sering tweet ya kan, kita sering kasih produk dan sebagainya, itu untuk meningkatkan traffic. Traffic itu apa? Orang mampir ke akun kita, ngelihat orang ini jual apa sih, ya kan, produk apa sih yang dijual, ya kan. Nah, mungkin dari situ adalah awal mula orang tertarik sama produk kita, karena kita suka sering share konten, sering share produk, sering share informasi yang bermanfaat. Awal mula adalah mendatangkan traffic. Orang datang untuk melihat akun perusahaan, ya kan, akun kita lah pokoknya ya. Lalu kemudian meningkatkan engagement, ada komunikasi, ya komunikasi nih. Orang menanya, itu harganya berapa ya? Ya kan? Ih, lagi promo ini sampai kapan? Ya kan? Lalu kemudian ada diskon nggak? Bisa kasih free ongkir nggak? Dan sebagainya lah. Namanya juga engagement ya. Jadi ada komunikasi dan kita harus membalas tuh ya. Kita harus cepat balas pas respon. Kalau enggak kan jadi orang bilangnya gini, ini toko sebenarnya hidup nggak sih? Ya kan kok saya udah ngeposting, nge-tweet dia, kok dia nggak nge-tweet balik ya dan sebagainya lah ya. Jadi meningkatkan engagement. Kemudian
Meningkatkan brand awareness ya, seperti, fungsi-fungsi sosial media lainnya, eee, kit dengan jangkauan sosial media yang begitu luas, menjangkau bayangkan 206 juta pengguna di dunia ini, ya kan. Ada mungkin barangnya ya kan, barang produk kita, merek kita itu akan sampai terkenal sampai ke ujung dunia ya, ke ujung-ujung, negara-negara yang, kita antah-berantah, yang dia belum tentu kita tahu di mana gitu ya. Bisa jadi. Kenapa enggak ya, justru itu biasanya sekarang, transaksi internasional ataupun mungkin saya bisa bilangnya tidak ada namanya penyekatan lagi ya. Jadi misalkan kalau produk produk yang kita punya nih, unik ya kan, kemudian ada beberapa negara-negara asing atau mungkin ada, pembeli di luar negeri sana merasa bahwa, "Ih, produknya enak," ya kan, seperti atau produknya kayaknya, menarik nih buat dibeli nih, unik ya kan. Dia bisa aja mengkontak Anda. Ya kan, dan dari situ terjadilah transaksi internasional. Ya sekarang itu tidak menutup kemungkinan, sekarang nggak bisa dibilang gini, "Oke, Twitter cuma untuk menjual di Indonesia." Nggak ada, ya kan, Twitter itu the whole global, ya kan, sama dengan sosial media lainnya. Anda mau mencari teman di luar negeri, sosial media. Anda mau belajar bahasa, ya, bahasa apapun, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepang, ya kan? Tinggal cari teman di sosial media aja, itulah dia. Ya Anda juga bisa banyak sekali melakukan hal tersebut gitu loh. Jadi sekarang nggak susah-susah banget lagi lah, ya. Yang penting ingat ya, hati-hati dengan penipuan, apalagi seseorang kalau minta uang, minta kartu kredit, ya kan, bisa menghipnotis orang, ya itu hati-hati aja, ya. Kalau cuma sebatas pertemanan melalui virtual sih saya rasa, sah-sah aja gitu loh, ya. Keempat, meningkatkan peluang penjualan ya, seperti di depan tadi. Sudah ada traffic yang datang ke akun kita, komunikasi ya, kemudian dia mengerti merek kita ya, dia sadar bahwa kita punya produk seperti ini, ya kan. Tentu saja ada peluang penjualan yang bisa terjadi, ya. Orang bisa jadi suka sama kita, ya kan, mungkin dari segi kita melayani orang lain cepat, menimbulkan adanya kepercayaan dan ada peluang penjualan ya. Mungkin kalau saya bisa bilang sih, kalau untuk mencegah namanya terjadinya penipuan lewat sosial media yang kerap sekali sekarang terjadi, Anda bisa meminta tamu ini atau klien ini atau pelanggan ini untuk membeli melalui marketplace Anda, ya kan? Ya, biasa orang memang takut nih, mau transaksi di Twitter ya kan, lalu kemudian, aduh rekeningnya rekening pribadi lagi, ya kan? Mungkin kita akan bertanya-tanya nih, mungkin di antara sobat kelas, pernah nggak sih mengalami penipuan di sosial media? Ataupun mungkin pernah transfer uang, lalu kemudian barangnya kagak nyampe-nyampe sampai detik ini. Pernah nggak? Ada nggak yang punya pengalaman seperti ini? Dan asal mulanya kayak gimana gitu loh, mungkin bisa cerita ke kita gitu? Ya kan, kalau saya sih to be honest, saya karena sudah tahu ya fungsi dari sosial media itu adalah sebenarnya cuma untuk brand awareness, cuma untuk mempromosikan, tidak boleh terjadi transaksi di sosial media. Wah, nggak pernah ya, berarti becoming a smart buyer ya. Jadi smart buyer, itu, penting sekali ya. Jadi semoga, sobat kelas tidak ada yang mengalami penipuan ya, tidak pernah mengalami penipuan ataupun ada fraud atau mungkin ada scamming ya, data kita dipakai orang lain ya kan, atau mungkin terjadi penipuan dan sebagainya lah ya. Itu memang menyeramkan ya, horor banget memang. Tapi ya setidaknya kalau kita jadi smart buyer, kita jeli, kita pintar bahwa kita bisa membeda-bedakan bahwa transaksi seperti ini sebaiknya terjadi di marketplace ya, dan itu hal yang wajar ya. Kenapa dia harus memaksa untuk transaksi ini terjadi di Twitter? Ya kan, dia bisa menggunakan Twitter sebagai marketing only ya, tapi saya belinya lewat marketplace, jauh lebih aman. Karena marketplace kan kita tahu ya, kita bayar uang, uangnya itu sebenarnya masih sama si Tokopedia ya kan, sama si Orange ya kan, Shopee, sama si Bukalapak, Blibli, Lazada dan sebagainya ya. Nah, meningkatkan penjualan ya Anda refer, ya kan Anda bisa bilang, untuk transaksinya boleh lewat Tokopedia aja, lumayan loh bisa free ongkir, ya kan misalkan. Bisa dapat cashback ya, bisa saja ya kan, orang jadi malah seneng, oh iya ya, dia dia minta saya lewat, eee eee, link-nya, Tokopedia dia, ya kan, link-nya Shopee dia, dapat cashback lagi, dapat free ongkir lagi, ya lumayan, ya kan? Akhirnya kemudian yang kelima juga manfaat Twitter, Anda bisa cari feedback, ya kan, umpan balik nih, produknya bagaimana digunakan, ataupun mungkin Anda bisa minta opini, ya, opini dari pelanggan ataupun mungkin calon pelanggan yang sedang lewat-lewat di traffic, ya kan?
Anda bisa tanyain dia, warna apa yang bagus ya? Produk apa yang cocok ya buat milenial sekarang ini? Atau mungkin rasa apa atau mungkin aroma apa yang sedang digemari saat ini? Ya itu bisa dengan cara melakukan polling, ya. Nah, itu semua bisa Anda lakukan lewat Twitter, ya. Jadi Twitter sebenarnya kalau semakin Anda asah, semakin Anda mengerti tentang Twitter, Twitter itu juga penting, ya kan? Twitter itu juga salah satu sosial media yang bisa membantu Anda marketing ataupun mempromosikan produk dan layanan dalam arti the whole your business, ya, keseluruhan dari bisnis, ya. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini ada satu penelitian, ya, tentu saja penelitian ini dilakukan oleh Twitter Customer Insight, ya. Ada mengatakan bahwa setelah seseorang menemukan kita, ya kan, dia datang nih ke akun kita lewat di akun kita Twitter, ya, mereka mulai interact, ya kan, berkomunikasi nih, membangun engage, ya kan, tanya-tanya, "Ada ukuran 40 nggak?" Ya kan, "Ada warna hitam nggak?" Ya kan, "Bisa kasih diskon?" Ya kan, "Promonya sampai kapan?" Nah, itu adalah interaksi yang terjadi, ya. Dia ada nanya-nanya nih, ya kan, kemudian terjadi, komunikasi. "Kalau saya mau beli lewat mana ya?" Ya kan, bisa jadi nih dia mau melakukan pembelian, ya kan. Nah, di saat itulah awal mula mungkin kalau pada saat dia mulai tertarik dengan Twitter Anda, dia mulai tertarik dengan kicauan, dia akan follow. Dia akan follow akun Anda dulu. Lalu kemudian dia akan sering melihat konten yang kita buat di Twitter. Kemudian apa yang terjadi? Dia mungkin akan nge-retweet ataupun dia akan membalas tweet kita, ya kan, nge-retweet maksudnya dia nge-share, ya kan, tweet kita gitu loh, ya kan, share kan, misalkan informasinya berharga, informasinya penting nih, ya kan, yang mesti dia juga retweet atau dia mesti juga kasih tahu ke temennya. Nah, itu ada 33%. Tapi yang paling banyak tadi, dia pasti akan duluan melakukan follow your account, 73, ya. Kemudian tweeted bisnis, ya kan, bisa jadi dia nanti melakukan kicauan juga gitu loh, ya, di jalur bisnisnya, ya, tapi itu sangat rendah, 29%. Kemudian kemungkinan besar dia juga akan melakukan pembelian, ya, di SMB store ataupun website yang mungkin kita sudah kasih linknya. SMB itu small middle business, ya kan, jadi ibaratnya ya mungkin marketplace dan sebagainya. Dan ada kecenderungan 25% walaupun paling rendah, tapi dia melakukan pembelian setelah dia menemukan kita di Twitter. Ya, inilah dia suatu skema bagaimana orang bisa menemukan kita di Twitter dan tindakan-tindakan apa aja yang bisa mereka lakukan sampai akhirnya kepada fase pembelian. Ya, jadi diawali dengan interaksi, mereka menemukan kita, ya kan, mulailah berinteraksi, mulailah nanya-nanya, ya, kemudian bikin pertanyaan dan mungkin menanyakan di mana saya harus beli, ya. Itulah dia, ya. Ini suatu penelitian yang benar-benar terjadi dan ini adalah langkah-langkahnya gitu, ya. Oke. Kemudian ada 11 tips di sini yang bisa dibagikan agar Twitter marketingnya sukses, ya kan. Yang pertama, 206 juta tadi kita udah tahu sebagai pengguna dari Twitter di seluruh dunia, ya kan? Maka itu tingkatkanlah jangkauan Anda. Jangkauan ya supaya orang bisa datang terus, traffic ya kan, sebanyak-banyaknya Anda tangkap aja tuh ya kan, orang-orang yang lewat-lewat dia kasih bikin traffic yang bagus ya kan, bikin konten yang bagus, bikin kata kunci yang ideal, topik dan tren yang kekinian dan penggunaan tagar pada konten. Ya, itu memang lazim dilakukan di sosial media lainnya ya. Juga sama ya. Jadi ibaratnya sosial media juga pengen untuk meningkatkan jangkauan ya. Jadi semakin banyaknya nih pelanggan yang datang ke saya, traffic yang datang ke akun saya, jauh lebih enak ya kan. Orang akan lebih banyak tahu, lebih banyak aware, lebih banyak sadar bahwa oh, si ini jualan produk ini ternyata ya. Lalu kemudian kita sering kasih kata kunci yang ideal ya kan, kata kunci yang memang sesuai dengan produk kita. Lalu kemudian kita sering nge-tweet nih ya kan, misalkan saya jualan jamu ya, dari dulu-dulu saya selalu kasih tahu bahwa misalkan contohnya jamu ya. Sekarang ini kan itu adalah topik dan tren orang minum minuman yang herbal ya, minuman yang sehat. Nah, ini juga bisa dikasih tahu bahwa jamu itu cara bikinnya bagaimana, jamu kalau masuk angin minum jamunya kayak gimana ya kan. Cara buat jamu juga silahkan ya. Sebenarnya kalau bikin konten ya kita nggak perlu pelit-pelit loh.
Kadang saya juga ada mikir bilangnya, kenapa orang ini pelit banget nggak mau nge-share, nggak mau nge-share, ininya apa, resep gitu loh. Padahal begitu kita buka aja nih ya YouTube ya, itu resep banyak banget ya, bikin rendang juga ada ya kan, bikin, soto mie juga ada, semua ada gitu loh. Ya kan, jadi janganlah terlalu pelit. Saya melihat bahwa sosial media itu kita nggak boleh pelit-pelit terhadap ilmu ya, nggak boleh pelit-pelit terhadap informasi yang kita ketahui. Karena selain kita yang kalau kita mau nge-share nih, orang lain tuh udah banyak share tuh. Ya kan, di sosial media itu banyak sekali, apalagi kita tinggal masukin kata kunci lalu kemudian akan keluar ya. Akan keluar begitu banyak, baik udah bahasa Inggris, ya kan, sama bahasa Indonesia, ya pasti akan keluar, ya. Jadi itulah dia tingkatkan jangkauan. Nah, ada pertanyaan nih, jangkauan jika ke luar negeri, apakah marketplace bisa menanganinya? Untuk marketplace dalam negeri maksud saya. Oh, marketplace yang saya tahunya bisa dijual sampai di luar negeri itu Shopee. Ya kan, bisa bisa teman saya bahkan ya, teman saya itu, eee, jual empek-empek, ya kan, tapi dia di Jakarta, tapi memang dia asli Palembang, ya kan. Dia jual empek-empek sampai dia bisa kirim ke luar negeri, dia jualnya lewat Shopee, ya kan. Nah, itu dia bukti nyata gitu loh, ya kan. Jadi orang tinggal mesen lewat Shopee, lalu kemudian dikirim lewat, kurir. Kan sekarang kan kurir banyak ya, ya terlepas, saya nggak bilang pada saat pandemi ya, pandemi memang kadang-kadang beberapa, eee, airlines yang ataupun mungkin ada beberapa penerbangan yang, terbatas gitu loh ya. Dulu-dulu kan maksudnya saat hubungannya pelabuhan, border perbatasan internasional yang leluasa kita pergi seperti kita mau ke Singapura, pergi pagi pulang malam juga bisa ya, sekarang mungkin agak sedikit susah ya, karena mesti PCR dan sebagainya karena pandemi COVID-19, tapi itu satu yang memungkinkan loh, ya kan, produk kita untuk bisa dijual, apalagi kalau misalkan, eee, sobat kelas itu menggunakan selain yang, Tokopedia kan lebih ke Indonesia ya, lalu kemudian, Lazada juga udah mendunia kok, Lazada juga udah negara-negara tetangga ya, atau mungkin bisa menggunakan seperti Alibaba atau Amazon. Ya, saya tahu memang ada beberapa yang berbayar ya, nggak pernah ada namanya marketplace yang gratis. Yang gratis itu seperti yang kita punya lah ya. Tapi Amazon itu kalau untuk bisnis to bisnisnya dia bayar ya. Eee, tapi ada juga yang versinya yang kalau dia ada di negara-negara tertentu, misalkan, Amazon Australia ya, mereka bisa bikin sendiri dan mereka bisa jual. Saya punya beberapa teman-teman dekat saya yang ada di Australia ya, mereka cerita bahwa, mungkin Amazon Indonesia belum ada ya, saya tahu ya. Cuma saya sering lihat juga bahwa karena saya juga suka beli, barang-barang luar negeri ya, terutama dari negara Tiongkok ya, saya sering pakai AliExpress, ya kan. Jadi itu memungkinkan, kenapa enggak, ya kan. Bahkan produk dari negara sana bisa saya beli, ya kan. Kalau mengenai ongkos kirim ya tahulah ya, maksudnya ongkos kirim memang tidak murah ya, tidak murah dan juga perlu waktu yang lama. Tapi untuk menjangkaunya kita harus tahulah ya, pangsa pasarnya marketplace apa yang bisa kita cari. Nah, sama juga dengan orang di luar negeri. Kalau dia tahu produk-produk Indonesia, mungkin dia akan melihat melalui Shopee, dia bisa melalui Tokopedia, lalu dia melakukan pembelian, ya, pembelian melalui aplikasi. Sekarang kan tidak hanya harus pakai OVO ya, Anda juga bisa melakukan transaksi menggunakan kartu kredit ya. Nah itu dia, easy, gampang ya di luar negeri ya, buat orang luar negeri. Jadi nggak boleh dia, "Oh kamu harus punya akun OVO, baru kamu," kecuali kalau mau cashback ya, "kamu harus punya akun OVO baru bisa terjadi transaksi." Loh, ternyata saya pakai kartu kredit juga bisa ya, Visa dan Master ya. Untuk AliExpress bayar pakai apa? Kartu kredit ya, kartu kredit Bu, karena saya, suka sekali belanja ya, terutama produk-produk di negara Tiongkok karena, satu sisi kalau saya belinya banyak dan dia itu, sangat murah ya, lalu kemudian tinggal saya bawa ke sini, ke Indonesia ya, mungkin bisa saya jual lagi ya, namanya juga otak dagang ya. Jadi murah banget gitu loh kalau coba lihatlah AliExpress ya, bukan mau saya marketing ini AliExpress ya, tapi saya suka membeli produk memang dalam jumlah yang banyak, misalkan, Kodi ya kan, at least, lusinan lah ya, dan mereka itu jualnya murah-murah. Memang kalau ditanyakan ongkos kirim ya
semua pasti kena ongkos kirim lah ya. Cuma biasa kalau dia lagi ada promo, ongkos kirimnya murah sekali ya. Saya pernah beli gantungan kunci yang lucu-lucu ya, lalu kemudian saya jual lucu-lucu sih, lalu saya jual di sini karena murah banget gitu loh, karena dia ada promo ongkirnya juga sih ya. Nah itu dia. Waktu terima barang kena tax ya. Untuk menyiasati tax ya kan, saya selalu limit pembelian saya selalu di bawah $50. Ongkos kirimnya ya mahal memang ya kan, tidak terlalu kalau dibilang nggak sampai $50 gitu. $50 itu kan berarti lumayan loh, 700 ribunya kita kan, lumayan banyak ya. Ya, saya belinya ya pernak-pernik lah ya, kecil-kecil punya ya kan, nggak sampai elektronik ya. Kalau elektronik saya juga nggak berani belinya di luar negeri ya, apalagi caranya masuk ke sini kan pasti bayar tax ya. Nah, kalau untuk menghindari tax itu dia, saya cuma limit down dia, jangan sampai lebih dari $50 ya, value-nya jangan sampai segitu karena custom kan pasti bisa lacak gitu loh ya. Tapi kalau kita cuma barangnya kecil-kecil yang pernak-pernik, tapi saya lebih reguler kirimnya ya, terutama saya carinya yang ada free ongkirnya atau mungkin ada promo ongkirnya yang dia bilangnya ongkirnya berapa aja gitu ya. Ada tuh, ada. Cobalah sering-sering lihat ya. Mereka juga sama seperti kita, marketplace kita di sini kan juga ada gratis ongkir atau mungkin diskon ongkir ya. Mereka juga sama ya. Nah, itu dia ya. Jadi kalau menggunakan marketplace saya rasa sering-sering lihat ya, sering-sering dipantau promo-promo apa yang berlaku. Alibaba sama AliExpress beda apanya? Oh, kalau Alibaba itu perusahaan-perusahaannya langsung masuk gitu loh. Cuma ini kalau yang AliExpress, entah kenapa saya mikirnya kayak langsung cepat gitu loh ya. Jadi kayaknya mungkin kalau saya jarang sekali memang menggunakan Alibaba, tapi Alibaba itu sepertinya kayaknya berhubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan yang skala gede dan kita ordernya itu harus banyak ya, nggak bisa bilangnya cuma lusinan. Kayaknya ordernya harus banyak deh kalau lewat Alibaba. Jadi ibaratnya mungkin harus belinya 1.000, 2.000 ya kan. Ya notabene ya kalau untuk usaha untuk sampai jualan benar-benar seperti pernak-pernik yang banyak gitu ya. Sementara kan pernak-pernik kan biasanya cepat bosan ya. Orang-orang cuma beli beberapa langsung kemudian pengennya ganti gitu loh ya. Nah, kalau AliExpress dia bisa beli satu aja bisa gitu loh. Ya kan? Nah, itu dia. Ya. AliExpress kayaknya kalau saya melihatnya perbedaan antara Alibaba dengan AliExpress di situ deh. Ya. Karena saya juga nggak pernah gunakan Alibaba. Yang saya gunakan Alibaba itu kemarin sempat adalah bisnis to bisnisnya. Bisnis to bisnisnya kayak gimana gitu loh ya kan, bayar memang. Saya bayar iuran tahunan sekitar 30 juta ya 1 tahun. Itu buat supaya perusahaan saya itu bisa bisa ada di Alibaba. Lalu kemudian Alibaba itu punya banyak channel, orang-orang itu bisa maksudnya orang-orang yang dari luar negeri, dia bisa inquiry. Inquiry itu maksudnya dia kirimkan request minta produk ya kan. Nah, kalau produknya sama, itu kita akan dapat notifikasi bahwa orang ini misalkan dari negara Brasil, dia minta produk yang kurang lebih sama dengan produk yang saya punya, yang bisa saya manufaktur kan, ya kan. Nah, saya tinggal kontak dia. Jadi itu kayak merasa Alibaba bisnis to bisnis itu seperti kayak membangun jaringan, ya, menghubungkan saya dengan pembeli-pembeli yang di luar sana yang juga mencari produk yang sama seperti yang saya tawarkan. Ya, seperti itulah ya. Jadi menjembatani lah ya Alibaba. Alibaba saya waktu tadi punyanya bisnis to bisnis ya. Saya nggak pernah transaksi di alibaba.com-nya sih. Saya lebih sering AliExpress. Ada aplikasinya di handphone gitu ya. Dan sangat cepat sih untuk melakukan transaksi ya. Oke, forget about that one. Kita kembali ke topik ya. Yang kedua, karena Twitter ya, kemudian Anda sudah banyak yang follow ya, sudah banyak Anda yang orang-orang yang komunitas Anda. Nah, disitulah adalah saatnya Anda bisa berinteraksi dengan komunitas Anda ya. Mereka yang sudah follow, yang sudah sering nge-tweet ya kan, atau mungkin sering retweet juga ya tweet kicauannya ya. Mereka itu berarti sudah tahu lah ya, ibaratnya kalau saya bilangnya komunitas itu sefrekuensi ya. Jadi mereka sudah tahu kita siapa, kita juga sudah tahu dia pelanggan kita ya kan, dan udah pasti dia tahu produk kita dan dia senang juga mengikuti kita supaya karena kita banyak informasi yang kita share ya. Ketiga, supaya sukses juga lengkapilah profil Twitter-nya. Lengkapi profil Twitter di situ maksudnya apa ya?
Nah, profile picture jangan pakai gambar orang lain, ya kan. Lalu kemudian foto header itu yang paling atas. Nanti saya ada tunjukin kok foto header itu yang mana. Lalu biografi tentang perusahaannya, ya kan. Seperti alamatnya, websitenya, nomor telepon bisa dihubungin, email dan sebagainya, yaitu di layar biografi, ya kan. Dan juga pin tweet. Pin tweet itu adalah beberapa tweet atau kicauan yang kita pin. Jadi ibaratnya kayak jika ingin melakukan transaksi Tokopedia, klik link ini, ya kan? Atau mungkin buat Anda yang ingin mendapatkan free ongkir, masukkan kata promo ini. Seperti itulah, ya namanya juga pin tweet, ya kan? Jadi kicauan yang kita sudah pointed, ya kan? Ya, jadi dia nggak bakalan hilang, dia nggak bakalan tergerus dengan banyaknya postingan, dia akan terus terpin, ya kan. Jadi orang bisa ngelihat bahwa itu adalah yang difokuskan, yang diprioritaskan, yang penting, ya. Kemudian keempat, buatlah daftar aktivitas. Sosial media kita tahu ya, 24 jam tidak pernah tidur. Tentu saja kita harus buat aktivitas. Kapan saya harus ngeposting konten, kapan saya harus memposting saya jual barang, ya, kapan saya harus memposting informasi yang berharga, ya, kapan saya harus memposting lain-lainnya, ya. Buatlah daftar seperti itu. Kalau seandainya ya tiap hari kita cuma tanya buatnya aktivitasnya jual, 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 orang bakalan bosan beneran, ya. Sosial media bukan cuma jual, 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 jual. Kalau mau jual gunakan marketplace itu tuh, ya kan ada aplikasinya marketplace. Kalian bisa jual di situ. Masukin aja tiap hari di promo tuh pasti terjual barangnya, ya. Yang di promo yang cuma setiap jam 8, jam 9, jam 10 itu loh yang di Tokopedia, ya. Itu pasti terjual, ya. Kan namanya juga membara, ceritanya paling murah, ya. Ada yang cuma jualnya 1.000, ya kan, 2.000, ya 10.000 dan sebagainya, ya. Ini beda ya. Twitter adalah marketing. Jadi buatlah aktivitas yang memang cuma untuk mempromosikan, ya. Bukan selalu tentang menjual, ya. Kalau menjual gunakanlah marketplace, ya. Kemudian kelima, mendapatkan perhatian, ya. Dapatkan perhatian dari traffic yang datang. Dilakukan dengan apa? Komunikatif, yaitu fast respon, ya. Kalau orang nge-tweet, orang tanya, ya kan kita harus komunikatif. Namanya juga kita tahu ya bahwa memang kadang-kadang yang begini loh. Sering ada yang bilang sama saya, aduh, dia nge-tweet-nya itu jam 1 malam, dia kiranya kita itu jelangkung atau dia kiranya kita itu nggak tidur ya. Ya kan gimana cara saya balas jam 1 malam, ya kan. Nah, memang ada beberapa cara yang bisa kita siasatin, ya. Kalau yang kayak gituan memang kita bisa ngasih tahu bahwa di dalam biografi kita bahwa layanan mungkin untuk interaksi cuma dari jam segini sampai jam segini. Ya biar mereka tahu bahwa untuk kita supaya bisa dapatkan reply dari orang ini kita mesti nunggu keesokan hari atau mungkin hari kerja gitu loh. Ya bisa dikasih informasi seperti itu. Banyak orang memang yang bilangnya komunikatif itu begitu saya balas, begitu saya nge-tweet atau begitu saya kicau, orang itu harus balas dalam 1 x 24 jam. Tapi dia kicaunya jam 1 pagi, ya kan. Emang orang, ini apa, hantu ya kan, yang tidak tidur gitu ya kan, enggak juga ya, komunikatif enggak sampai segitunya ya. Jadi jangan berkecil hati mengenai hal tersebut, Anda tinggal transparan aja bahwa, untuk informasi atau untuk servis atau untuk jawaban ya kan, untuk di-reply itu sampai jam 5 gitu ya, biasa ya, orang-orang kayak kayak biasalah ya komunikatifnya gitu ya. Jadi orang akan ekspektasi bahwa oke besok dari jam 9 sampai jam 5 dia akan membalas tweet saya gitu ya. Lalu lakukanlah supaya kontennya itu mendapat perhatian, unik dan juga harus kata jujur ya, kita nggak boleh tipu-tipu ya. Lalu kemudian hati-hati terhadap sosial media trolls. Ada orang bilang, apa itu sosial media trolls? Sosial media trolls itu adalah kita jadi bulan-bulanan. Ya kan? Orang jadi kayak kompor meleduk, ya kan? Kayak petasan banting, selalu sasaran komentarnya adalah ke akun kita, dikritik, ya kan? Dikritik, dikomplain, ya kan? Namanya sosial media troll. Ada yang biasa sering mengarahkan seperti itu tuh. Ya kan? Jadi misalkan dia itu adalah haters atau apa gitu loh, atau mungkin dia pesaing kita supaya kitanya jadi nggak selamanya yang memfollow kita itu adalah pelanggan setia, yang nggak selamanya juga memfollow kita itu adalah pembeli, ya kan, bisa jadi juga mereka adalah mata-mata atau pesaing, ya. Namanya juga dunia sosial media.
Memang kita bisa sortir, kamu siapa, kenapa ikut saya? Kamu kenapa bisa follow saya? Kamu siapa? Interogasi gitu ya, minta KTP dan sebagainya, di mana kamu tinggal, di mana kamu kerja. Nggak mungkin kan? Ya kan, nah itu dia ya. Jadi namanya sosial media, kita harus bijaksana ya. Tidak selamanya juga kita nggak perlu terlalu naif juga berpikir bahwa dia follow saya, mungkin dia adalah loyal guest saya, mungkin dia akan membeli produk saya. Jangan terlalu naif ya. Jadi secara sekedar info, di sosial media itu bisa strategi yang seperti itu. Pesaing menjadi follower Anda. Jadi biar dia jadi mata-mata, lu orang ngapain gitu. Jadi begitu kita punya sedikit strategi, dia langsung lihat dan dia juga bisa aja amati, tiru, dan modifikasi, ya kan? Oh, kayak detektif gitu ya. Ya namanya juga mata-mata, ya kan? Jadi nggak selamanya ya. Jadi sobat kelas jangan terlalu diangin-angin gitu. Dia follow saya, aduh dia bakalan beli nih ya, bakalan beli, bakalan beli, bakalan beli. Belum tentu. Jangan-jangan dia pesaing, ya kan? Lalu jadi mata-mata gitu ya. Itulah dia, ya. Jadi sosial media nggak selamanya tulus-tulus banget semua orang-orang adalah yang mau membeli produk kita, ya. Ya, terlepas daripada itu, kita positive thinking aja. Dia mau memata-matain saya, berarti dia tidak punya strategi dan dia selalu mau ikut-ikutan saya. Udah gitu aja. Dia mau jadi follower saya. Saya adalah leader, misalkan gitu ya. Ya gitu aja lah ya, berpikiran positif. Nggak usah terlalu ketakutan sampai harus semua orang yang memfollow kita. Kamu siapa? ID-nya di mana? Kerja di mana? Dia ngapain? Ya kan? Nanti akhirnya orang-orang pada nggak ada yang mau follow, ya kan? Ketujuh, gunakanlah polling untuk memahami komunitas dan penggunanya. Polling seperti apa? Nanti juga akan saya kasih tahu ya. Yang penting polling itu adalah kita minta opini, kita minta jawaban, kita minta eh, apalah ya pokoknya intinya kita nggak bisa menerka-nerka tapi kita bisa nanyain ke orang ya. Gunakanlah tagar atau mungkin hashtag lebih tepatnya dalam bahasa Inggris yang sesuai dengan bisnis Anda ya. Jadi begitu kita nge-hashtag nih ya, tenang aja ya kan segala sesuatu yang ke hashtag orang kalau nyari lewat hashtag pasti ketemu ya. Lalu kemudian ya terakhir adalah gunakanlah kampanye beriklan, iklan berbayar ya. Twitter juga punya ads ya, jangan salah. Twitter juga punya iklan berbayar ya. Kalau iklan berbayar kan tentunya kita bayar ya. Jadi biar kita supaya kita diiklanin gitu loh terus akun kita atau mungkin promo yang sedang kita nge-tweet selalu diiklankan ya. Itu dia ya 11 tips ya. Nah, ini dia kita mari saya masukin contoh-contoh nih ya orang-orang nge-tweet orang-orang buat polling. Ini contoh polling ya. Ini contoh polling yang biasa dilakukan orang-orang ya. Biasanya kayak nih, Airbnb. Siapa sih nggak kenal Airbnb? Airbnb itu hotel, ya, sejenis perkumpulan komunitas hotel, dia punya banyak akomodasi, tapi memang bukan berbintang-bintang, ya, bukan seperti Standard Marriott dan kawan-kawan, lebih ke kelas wisma, lebih ke kelas hotel biasa, ya, standar butik, mungkin kadang ada juga yang nggak berbintang, ada mungkin yang berbintangnya nggak terlalu tinggi, ya. Nah, dia cuma nanya-nanya doang, weekend panjang, ya kan, lo orang mau ngapain, ya kan, rencananya mau kemana, lalu dia kasih hashtag nih, Airbnb long weekend, ya kan. Nah, dia akan nanya gini loh, lalu kemudian orang-orang polling lah, aduh, saya mau jalan-jalan di kota, saya mau relaxing, ya kan, saya mau ke pantai, ya kan, saya mau ke main salju, misalkan, ya kan. Nah, itu dia. Lalu informasi ini buat apa? Informasi ini setidaknya dia bisa melihat bahwa ada 607 votes, berarti ada orang yang 617 orang ini sudah interaksi, sudah melakukan traffic di Airbnb. Ya kan? Orang juga bakal, ih keren juga nih Airbnb nih, follow ya kan? Bisa jadi gitu loh ya. Ya kayak Red Doors, betul sekali ya, kayak Red Doors, kayak Oyo ya kalau tahu ya. Tapi ini Airbnb ya. Jadi Airbnb bed and breakfast ya. Biasanya kayak gitu ya kan. Banyak kok, udah banyak banget. Oyo, Airbnb, Red Doors, ya semacam itulah ya. Jadi kumpulan hotel-hotel tapi nggak terlalu berbintang. Biasanya mereka lebih menyasar kepada orang yang penginapan-penginapan kecil, lalu dikumpulkan agar supaya manajemennya kuat. Karena gini loh, satu sisi kenapa kita, misalkan saya punya wisma ya, saya punya wisma cuma 10 kamar. Lalu saya mendingan join lah Airbnb atau Red Doors atau Oyo, supaya mereka bantuin marketing. Karena kalau saya harus marketing, gempor-gemporan saya ya kan bisa habis berapa juta. Ya, tapi kalau lihat mereka, mereka akan melakukan marketing buat saya.
ya kan. Lalu kemudian saya tinggal sharing profit lah, ya. Namanya juga mereka yang udah punya akses Airbnb, mereka sudah punya manajemen hotel, ya kan, saya tinggal ikut gitu loh. Mereka bikin pembukuan kayak gimana, bayangkan kan kalau masih skala Wisma, saya punya Wisma, lalu semua saya manual gitu ya, ruangan room 101 yang isi Santi, ya kan, sampai tanggal 5 November misalkan. Tapi masih tulis tangan. Halo, zaman apa ini? Ya kan? Gimana kalau saya nanti salah, ya kan? Saya kasih pula kuncinya 101, ternyata di dalam situ ada Santi, ya kan? Kemudian Rudi masuk. Terjadilah apa terjadi, ya kan? Bahaya ya. Jadi sekarang ini zaman udah serba digital lah ya. Jadi orang-orang sekarang tinggal join aja lah komunitas-komunitas hotel ini supaya gampang ya. Kemudian communication access ini ya telecommunication provider, ya kan, dia nanya-nanya tuh, ya kan, what is your favorite social network, ya kan, dia nanyanya lewat Twitter, ya tentu saja orang pasti Twitter, Twitter, Twitter. Coba dia nanyanya lewat Instagram, ya kan. Nah itu dia ya. Jadi tergantung nih, dia nanyanya kan lewat Twitter, jadi orang pasti nge-tweet lah, ya. Twitter, di situ ada Twitter, Facebook, Instagram, ya. Oke, kemudian tampilannya awal nih, kalau seandainya kalau kita buka suatu saya punya akun ya, gini ya akunnya ya, modelnya ya, ada alamat, tapi ini akun pribadi. Lalu dia akan nanya-nanya nih, aplikasi pendengar musik apakah yang Anda sukai? Ya kan, namanya juga kan ini blogspot ya, cuap-cuap kata ya, jadi supaya orang datang terus nih ke ke akun dia gitu ya, follow, nge-tweet, reply dan sebagainya lah. Ya biasa orang Joox kah, Spotify kan, nah orang ini di sini bilangnya Spotify ya. Ini contoh aja ya, contoh bagaimana sih bikin polling ya. Bikin polling gampang ya. Di dalam pada saat kita mau bikin postingan teks ya kan di situ ada pilihan polling ya, tinggal kita klik aja tulisan polling. Lalu ini adalah contoh kalau seandainya saya buka bisnis ya, lalu kemudian saya bikin Twitter. Ini kurang lebih mirip nih. Jadi ini akun perusahaan ya. Akun perusahaan di sini Australia most beautiful online shopping experience for the home. Jadi ini mirip dengan seperti S Hardware, mirip informal lah ya. Ya kan with daily sales event at members only price and endless inspiration ya. Dia kasih harga spesial buat membernya. Lalu kemudian yang sudah nge-tweet, dia sudah punya kecauan 2.000 ya, dia selalu nge-tweet ya kan. Lalu dia balas juga tweetan orang lain yang dia following berapa orang dan follower dia udah 3.000, nge-likes dan list ya sebagainya. Lokasi di mana, website dia apa dan sebagainya, ini adalah informasi biografi yang saya tadi sebutkan. Ya kan ini adalah profile picture, ini adalah header. Foto header ya. Jadi jual apa sih orang ini? Nah, dia kan karena jualan segala sesuatu berbau rumah, ya kan dikasih bantal lah, ya dikasih sofa lah, meja lah dan sebagainya. Dia bisa ganti-ganti kok. Ini nama perusahaan dia, Temple and Webster, ya kan? Biasa jadi profile pictures ya. Itu dia contoh. Jadi misalkan kalau sobat kelas juga nanti misalkan kayak mau ikut saya nih jualan jamu, ya di sini tulis ini jamu sehat ya kan. Jamu adalah minuman herbal dari Indonesia bla 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 bla. Lokasi Jakarta Barat Indonesia ya kan. Lalu kemudian website saya kalau ada, tapi website kan bikin domain cukup mahal ya kan. Biasanya orang agak mikir-mikir untuk punya website ya kan. Mungkin awal-awalnya dia langsung taruh aja linknya Tokopedia ya kan, linknya Lazada dan kawan-kawannya lah ya. Lalu kemudian nomor handphone bisa dihubungi serta alamat email. Ya, lalu kemudian saya sering nge-tweet nih. Nanti di sini saya tweet tentang apa dan sebagainya. Lalu kemudian saya jawab juga tweetan orang lain nih, replying ya dan sebagainya. Di sini gambaran jamu-jamu yang saya jual nih. Bisa saya ganti tiap hari kok header ini kalau saya mau ya. Oke. Kemudian yang kedua juga ini sama ya. Kurang lebih sama dengan yang tadi, cuma ini lebih simple. Ini penuh dengan tulisan, namanya juga JetBlue Airways ya kan. Dia akan kasih tahu oke, ini website saya, ini adalah nomor telepon, ya kan dan sebagainya. Udah banyak nih 19.000 dia nge-tweet loh. Follower dia udah 1 juta ya. Jadi banyak banget yang follow JetBlue. Ya kan salah satu airlines lah ya. Airlines saya rasa sih kalau saya bilangnya sih JetBlue Airways ini kayaknya di Amerika ya, San Francisco. Lebih ke low cost carrier ya, yang pesawat murah ya antar negara-negara states di Amerika. Kemudian kayak gini juga sama nih, ya kan?
Ya inilah kurang lebih ya bentuk-bentuk Twitter buat bisnis ya. Ya biasanya kalau mungkin sobat kelas cuma biasa tulis gambarnya kita ya. Lalu tulisan saya Liana Wijaya, Liana Wijaya gitu loh siapa saya ya kan. Jarang sekali kita nampilin nomor telepon karena orang-orang suka menggunakan nomor telepon nanti say hi ya kan orang yang saya nggak kenal. Tapi kalau kita perusahaan ya tentu saja kita kasih masuk nomor telepon ya, website ya dan kalau bisa selengkap-lengkapnya ya. Beda dengan akun pribadi. Apakah ada sobat kelas yang di sini akun pribadi kasih masuk nomor handphone? Pasti nggak ada, kan? Mau di Instagram, mau di Facebook, ya kan? Pasti nggak ada ya. Tapi kalau berbau bisnis, biasanya ada, ya. Supaya orang bisa kontak. Nah, ini adalah contoh penggunaan hashtag, ya. Ini adalah salah satu produk dari Starbucks. Dia punya oatmeal. Nanti pasti rekan kelas bilangnya gini, kok di Indonesia kayaknya belum ada. Ya, kita kan bukan penggemar oat itu gandum, ya kan? Dan juga kita bukan penggemar susu banget gitu. Jadi kalau susu plus gandum gimana rasanya ya? Kok jadi mirip energen, ya kan? Nah, itu dia ya. Nah, ini bisa jadi di luar negeri orang-orang pada suka nih almond milk, ya kan? Nah, di Indonesia kan mungkin baru almond milk kayaknya jarang denger deh, ya kan? Mungkin nggak begitu suka baunya juga nih, ya kan? Nah, beda-beda lah ya. Jadi ini lebih ke di luar negeri, US only tuh, ya kan? Orang-orang kan di luar negeri sana kan bisa inovasi produknya cepet ya, dan mereka itu lebih ke apa ya, suka minum yang yogurt lah, ya kan, lalu kemudian mungkin apa oatmeal ya kan, lalu almond milk ya kan, dicampur dengan kopi, mungkin brown sugar ya kan. Kita kan kalau ngerasa kayaknya, hah, kok kayaknya merasa mau muntah gitu ya oatmeal ya kan, gandum susu ya kan, ya biasalah ya kan. Tapi kalau orang di luar negeri sana kan beda taste-nya ya. Kita kalau tiap hari juga dikasih makan roti juga mau muntah gitu ya sebagai sarapan gitu ya. Kita maunya kan nasi padang ya kan, rendang ya kan, soto sama nasi ya itu baru nendang perutnya ya. Namanya juga kan beda-beda negara, beda-beda culture ya. Di negara sana mereka senangnya ya brown sugar oatmeal ya kan. Nah, itulah dia ya. Jadi dia cukup buat kayak gini kan jadi suatu tren ya, tren banget ya. Oke. Kita lanjut. Kemudian oke, ini dia mungkin slide yang terakhir tadi ya kan. Itu dia contoh-contoh dari Twitter ya, cara hashtag, cara polling, lalu kemudian penampilan utuhnya untuk bisnis ya. Oke, jadi itu slide saya terakhir tentang Twitter marketing ya. Kita akan jumpa lagi di hari Sabtu tanggal 11 Desember ya 2 minggu dari sekarang. Tentu saja di jam 20.15 yang sama untuk sesi ke-10 dengan judul serba-serbi TikTok ya. Yang suka bikin TikTok ya. Ya ini pasti mungkin sobat kelas yang mau mendengarkan saya untuk memaparkan serba-serbi TikTok, kita akan jumpa 2 minggu dari sekarang. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya. Kalau saya ngeliat sih forum chat kayaknya aman-aman ya. Tidak ada pertanyaan ya. Ya, sepertinya kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya tutup juga ya, karena kita sudah pas di waktunya juga ya. Saya tutup pemaparan saya ataupun presentasi saya di malam hari ini tentang Twitter marketing. Semoga pemaparan saya yang paparkan tadi bisa menambah wawasan ya, bermanfaat bagi sobat kelas semua ya. Tentu saja yang saya berikan pesan malam hari ini, jadilah smart buyer, ya, jadilah smart user terhadap sosial media, karena penipuan sekarang tidak main-main, penipuan sekarang bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Ya, oke. Baik. Ya, itu sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya ya di malam minggu ini. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa di tanggal 11 Desember. Baik, terima kasih Bu Liana untuk sharingnya malam ini. Kita ketemu 2 minggu dari sekarang ya. Oke, terima kasih ketua kelas. Salam sehat Terima kasih. semuanya. Selamat malam Bapak Terima Ibu, kasih Bu Liana. kakak adik semuanya ya, sehat selalu. Thanks a lot.